Oke, di video ini saya mau sharing kesalahan yang saya lakukan sebelum memulai channel YouTube. Yang dimana seandainya saya bisa ulang waktu, saya pasti akan memperbaikinya. Meskipun channel saya masih kecil, saya harap ini bisa membantu kalian yang ingin memulai channel YouTube juga. Nah, jadi langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian baru datang, perkenalkan nama saya Hol Mukhtar. Saya berasal dari Kalimantan Timur, umur saya saat ini adalah 18 tahun. Status saya saat ini sebagai seorang pelajar, saya belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Nah, jadi item yang pertama adalah tidak ada yang peduli sama video kita. Nah, ada dua kategori orang yang tidak peduli. Yang pertama itu adalah keluarga, teman, yang orang-orang kita kenal. Kemudian dari audiens, orang yang belum kenal kita. Kesalahan saya dulu adalah, saya terlalu takut gitu untuk mulai. Saya takut apakah mereka nanti akan kritik saya, apakah saya pantas untuk bicara seperti ini. Saya takutnya nanti ketika ketemu diolok gitu sama keluarga. Atau bahkan sama teman. Apapun, ya. Apapun yang di pikiran saya, ketakutan-ketakutan itu muncul semua waktu saya mau memulai. Dan kenyataannya adalah orang-orang itu masing-masing punya kesibukannya gitu. Jadi mau saya buat channel atau enggak, itu akan tetap sama. Karena orang-orang sudah punya pikirannya masing-masing, udah ada di dunianya masing-masing gitu. Ada beberapa mungkin yang sudah tahu, pasti mereka akan dukung. Tapi ketika kita mulai, ketika sudah mulai nih, ketika kita stop, ya, nggak akan juga berubah gitu. Maksudnya mereka tetap akan biasa aja. Jadi semuanya itu tanggung jawab kita, ya yang penting kita mulai gitu. Nah, kemudian dari audiens. Jadi saya kira dulu video saya itu worth it gitu untuk ditonton orang. Sekalinya tidak ada yang peduli. Karena begini, orang itu menonton channel kita, itu mereka bayar pakai waktu. Ya kecuali yang langganan channel. Kalau saya kan bukan langganan channel. Nah, jadi orang itu membayar pakai waktu mereka gitu. Bukan pakai uang. Yang dimana waktu itu lebih berharga daripada uang. Nah, jadi kita buat video yang lebih berharga gitu. Saya dulu kira dengan saya memulai, kenapa nggak ada yang nonton gitu. Saya merasa bahwa video saya itu worth it gitu untuk ditonton. Berharga gitu untuk ditonton. Jadi seharusnya saya dulu itu berpikir terbalik. Jadi saya menjadi penonton untuk video saya sendiri. Apakah seandainya saya jadi penonton, dia akan menonton video saya sendiri gitu. Kalau oke, ya oke. Makanya saya buat video ini kan. Karena saya yakin gitu. Seandainya dulu saya ada yang buat video seperti ini juga sebelum saya mulai YouTube, pasti saya akan tonton videonya. Karena kan itu membayar waktu orang dari pengalaman dia dengan cara kita tonton videonya atau kita bayar apa sesuatu gitu. Misalnya ikut kursus. Nah, itu kan lebih berharga waktu orang yang dia pengalamannya dia singkatkan di video itu jadi beberapa menit yang kita bisa dapat gitu. Nah, ini bahayanya apa? Karena dulu saya ketika merasa video saya tidak ditonton orang, jadinya minder gitu. Padahal seharusnya ketika tahu seperti itu, oh ternyata ini videonya nggak worth it, harusnya diperbaiki lagi. Nah, itu kesalahannya, akhirnya jadi lambat berkembang. Jadi ketika ngelihat view-nya itu sedikit, ya itu memang karena ada worth it aja gitu ditonton. Maksudnya jangan berharap tinggi dulu, sadar diri dulu gitu. Nah, itu yang saya pelajari. Nah, kemudian item yang kedua adalah niche. Kesalahan saya di sini, saya tidak tahu waktu itu memulai niche apa. Jadi memulainya itu lebih lambat lagi gitu. Yang seharusnya kalau saya putar waktu, saya akan memulai niche itu dengan hal yang saya suka. Yang saya suka bahas, yang ketika saya ngomong itu leluasa gitu. Mulut saya itu enak gitu ketika ngomongnya. Dan saya ketemu waktu itu adalah self-development. Saya pernah memulai channel YouTube juga sebelumnya. Dan itu masih tidak jelas lah gitu membahas apa. Memang cara mencari niche itu ada dua. Yaitu ketika kita mau memulai channel YouTube, yaitu gas dulu. Itu cara yang pertama. Jadi kita gas buat aja sampai nanti ketemu apa yang kita sukai gitu. Sampai nanti kita ketemu niche-nya sendiri. Tapi ada juga cara yang kedua, yaitu kita melihat potensi kita. Kita melihat apa yang kita sukai, kita melihat potensi kita di situ, dan langsung dari awal menetapkan akan membuat konten seperti itu terus. Nah, saya di posisi yang kedua gitu. Jadi waktu mau memulai, saya akhirnya tahu, oh saya itu ternyata di sini, yaitu di self development. Ya udah, jadi saya langsung mulai aja dan sampai sekarang gitu. Nah, tapi itu prosesnya setelah saya belum jelas niche-nya. Seandainya sudah jelas dari dulu, ya, saya sudah tahu gitu, oh ini yang saya bisa gitu sebenarnya. Ya pasti akan lebih cepat mulai dan lebih cepat berkembang. Nah, kemudian item yang ketiga adalah ide. Ide untuk punya 10 video dulu. Ide untuk membuat 10 video ke depannya gitu. Dan itu saya dulu nggak tahu. Ketika kita memulai YouTube, nanti di tengah jalan itu ada hal-hal yang membuat kita itu bingung, kehabisan ide gitu. Nah, jadi ketika ada halangan seperti itu, yang kayak tadi kehabisan ide atau apa, itu nggak ada lagi. Karena kenapa penting? Konsistensi itu penting sekali untuk memulai channel gitu. Kuantitas dan juga kualitas.
Nah, nanti ini akan saya bahas, tapi kita masuk idenya dulu. Yang penting, kalau mau memulai, siapkan dulu minimal 10 ide gitu, untuk video kedepannya. Jadi ketika kalian sudah buat video pertama, sudah tahu video kedepannya apa, video ketiga apa, video keempat apa, kelima apa, sudah jelas semua. Nah, kemudian item yang ketiga adalah peduli komunitas. Nah, jadi seharusnya dulu saya itu peduli sama audiens saya gitu. Peduli dengan audiens pertama yang nonton saya. Saya kan dulu fokusnya itu ngejar views, ngejar subscriber. Itu ndak ada hubungannya kalau kita memulai. Yang penting itu siapa yang nonton kita pertama, itu aja yang kita pedulikan dulu. Jadi komunitas kecil kita ini, itu aja yang kita sering sharing, saling sharing gitu. Nah, jadi seharusnya dulu misalnya ada orang yang komen, seharusnya saya tanyain, selanjutnya mau video apa? Selanjutnya mau bahas apa? Kalian sukanya itu apa sih gitu? Kalian sukanya itu kalau saya seperti apa sih? Jadi seharusnya itu aja dulu itu yang saya pedulikan. Jadi bukan cari views, akhirnya saya tinggalin mereka. Peduli sama komunitas, nanti mereka sendiri yang akan sharing. Kalau mereka lihat memang ada potensi gitu di video kita. Ya memang pasti ya perlu kita juga untuk membuat video sebagus-bagusnya gitu kan. Karena algoritma YouTube itu sebenarnya adalah audiens itu sendiri. Karena yang nonton video kita itu manusia gitu loh. Nah, jadi bagaimana kita buat video sebagus mungkin yang diarahkan memang untuk manusia gitu. Jangan terlalu fokus sama algoritma. Nah, itu kesalahan saya dulu. Misalnya, kalau kalian lihat video saya yang ketiga, itu dapat 1000 lebih penontonnya. Dan itu lumayan banyak yang komen. Di situ, di momen seperti itu, saya merasa bahwa ketika saya upload lagi, pasti akan banyak yang nonton. Pasti nanti akan ada subscriber baru lagi, dan pasti video saya udah mulai tinggi gitu. Ternyata saya salah. Saya lupakan audiens yang nonton video saya yang sebelumnya. Dan saya fokus ke audiens yang baru. Mencari audiens baru, mencari subscriber baru, mencari views baru. Dan itu memang kesalahan besar yang seharusnya saya pedulikan gitu. Dulu itu orang-orang yang nonton video saya di situ, saya tanyain feedback ya. Dan untuk video selanjutnya, saya akan pasti fokus ke 1000 orang tadi. Jadi tenang aja, misalnya kalian mau mulai YouTube, kalian tenang aja. Kalian buat video sebagus mungkin, yang memang bermanfaat untuk orang, dan nanti orang-orang sendiri akan sharing. Gitu. Ya memang mungkin beberapa perlu kita ingatkan gitu, buat di-share. Nah, jadi seperti itu. Dan kita lanjut ke item yang keempat. Berpikir jangka panjang. Bermain di long term game. Ya, game jangka panjang. Ini tuh saya udah ulang berkali-kali gitu. Ulang berkali-kali. Berpikir jangka panjang ini betul-betul merubah hidup saya dari cara berpikir. Kenapa dulu saya itu gagal waktu memulai awal-awal? Karena Anda berpikir jangka panjang, inginnya itu apa? Dapat subscriber itu cepat ya. Ingin monetisasi secara cepat. Itu kesalahan fatal. Akhirnya kenapa? Kalau ingin berpikir cepat, apa yang dilakuin itu tidak rasional. Misalnya seperti ini. Saya belum punya skill yang banyak. Oke, saya belum terlalu pantas untuk terkenal. Tapi ketika memulai channel YouTube, saya merasa saya sudah pantas untuk langsung viral gitu. Seandainya saya langsung kayak gitu, saya berpikir, oke, saya akan langsung cepat. Langsung naik tinggi cepat gitu. Ketika viral, orang tahu ternyata kemampuan saya tidak seperti itu, tidak setinggi itu. Pasti akan langsung merendah. Ya memang ada beberapa orang yang memulai channel itu sangat cepat sekali, tapi mereka lewat short. Dan yang mereka buat videonya itu biasanya tentang hiburan. Nah, konten seperti itu ya kan masing-masing orang gitu. Kalau saya nggak mau buat video seperti itu ya karena itu bukan edukasi, itu hiburan. Dan saya kan bilang di konten saya, stop untuk scrolling, ya bagi macam-macam lah. Ya masa saya bicara seperti itu, tapi saya malah buat video yang membuat orang scrolling. Ya kan jadinya nggak nyambung gitu. Nah, balik yang ke tadi, yang sampai ekspektasi orang. Nah, akhirnya ekspektasi mereka jadi nurun. Dan kita ketika membuat video lagi, ya pasti nggak ada yang nonton, karena sudah tahu gitu, apa isinya dia. Nah, tapi kalau saya waktu itu berpikir jangka panjang, saya pelan-pelan, upgrade sedikit-sedikit, nah orang akan lebih lihat ke situ. Dan itu lebih otentik, dan orang lebih suka itu gitu. Memang pelan, awal-awal memang pasti pelan gitu, penontonnya juga akan sedikit gitu. Tapi sekali dia naik, pasti langsung tinggi, compounding istilahnya. Nah, itu perbedaan orang yang sukses cepat. Kan kita sering dengar orang yang sukses cepat pasti jatuhnya cepat juga. Tapi orang yang pelan-pelan, dia akan lebih bertahan lama dalam kesuksesannya. Nah, saya lebih milih yang bertahan lama, jadi awal-awal pelan-pelan aja. Yang saya yakin pasti ada compounding effect. Nah, jadi seharusnya saya itu dulu seperti apa? Ya, jadi seharusnya dulu itu saya sabar, kemudian santai. Nah, ini bukan santai dalam artian nyantai, bukan nyantai-nyantai gitu loh. Tapi santai dan sabar itu, tapi tidak stop. Jadi tidak ada jeda. Jadi ketika selesai upload,
tetap buat lagi. Tapi pikirannya harus tetap tenang, berpikirnya harus tetap jangka panjang. Ngelakuinnya itu tenang aja gitu loh. Jangan kayak mau cepat-cepat. Seharusnya saya dulu seperti itu. Nah, sekarang saya sudah mulai tenang gitu. Setiap habis upload, saya bisa lebih tenang dan akhirnya ide yang saya keluarkan itu bisa lebih murni, lebih rasional gitu. Lebih mudah untuk saya kembangkan di buku seperti ini. Nah, jadi saya cukupkan sampai segitu aja dulu. Sebenarnya masih ada lagi di sini beberapa. Kalian tinggal komen aja. Saya pengen lihat kalian mau lanjut atau enggak. Kalau nanti kalian pengen dilanjut, ya saya akan lanjutkan. Kalau nanti enggak, ya udah saya enggak akan lanjutkan gitu. Nah, kenapa enggak saya habiskan? Itu bukan alasannya supaya banyak video saya, kemudian nanti jam tayang saya banyak, jadi kalian menonton lebih banyak. Enggak, saya enggak berpikir seperti itu. Tapi yang saya pikirkan itu supaya durasi videonya nggak panjang, itu aja. Supaya videonya nggak terlalu panjang. Dan itu pelajaran juga buat saya gitu loh. Bahwa jangan ngupload video itu terlalu panjang kalau untuk awal-awal. Nah itu nantilah kita bahas kalau kalian mau lanjutin. Nah jadi segitu aja, saya tunggu respon dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.